Nabi sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Akan sulit bagi suatu agama untuk menjelaskan rumah tangga kalau nabinya tidak menikah. Gimana agama mau menceritakan tentang menjadi suami? Orang nabinya nggak pernah jadi suami. Nabinya tidak pernah punya istri, nabinya tidak punya anak. Gimana mau menceritakan itu? Nabi SAW punya istri. Dia punya anak, dia punya cucu. Bahkan bagaimana dia bersikap sebagai seorang kakek, datuk, menggendong cucu-cucunya, kasih sayangnya, itu ada. Bagaimana dia mendoakan cucunya, dia peluk Hasan Hussein, dia doakan wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainil lammah. Dia puji cucunya, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Itu semua begitu jelas dan lembutnya. Bagaimana dia memanggil Aisyah ya Humaira. Bagaimana dia mengatakan khudhu nisfa dinakum min Humaira. Bagaimana dia mengatakan khairukum li ahli, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, itu semua. Jadi dia sebagai seorang anak muda yang independen, dia sebagai seorang entrepreneur, businessman, pemuda, dia juga sebagai seorang kepala rumah tangga. Hari ini banyak anak-anak muda berhasil di kota besar, masih muda, punya mobil mewah, mahal, punya apartemen, liburannya ke Eropa, tapi tidak mau menikah. Kenapa? Homo, LGBT. Ini penyakit. Ini penyakit. Salah satu penyakit umat ini, penyakit umat Nabi Lut. Dan ini disupport oleh dunia internasional. Bahkan beberapa produk-produk mensupport itu. Na'udzubillah. Penyakit ini adalah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu-batu yang dibakar. Ini satu kampung Pompei namanya, hancur ditimpa oleh lahar, dan ketika ditemukan jasad-jasad itu, na'udzubillah, jasad-jasad sedang melakukan perbuatan dosa. Nah, ini tantangan dunia global. Keempat, Nabi sebagai panglima perang. Ketika dia membawa pasukan dari kota Makkah menuju Badar, saat itu dia berumur, kalau Nabi menerima wahyu umur 40, berdakwah selama di Madinah, di Makkah 13 tahun. Perang Badar terjadi pada tahun kedua hijrah. Berapakah umur Nabi saat menjadi panglima perang? Nah, ini bisa jadi ujian akhir semester. Saat menerima wahyu umurnya 40. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Terjadi perang Badar pada tahun kedua hijrah. Tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Berapakah umur Nabi saat menjadi panglima perang? Waktu itu umurnya 55 tahun. 40 tambah 13 tambah 2. 55 tahun. Hari ini orang umur 55 tahun sedang membawa map, mengurus pensiun. Dengan membawa prestasi diabetes mellitus, asam urat, jantung koroner, dan lainnya. Nabi umur 55 tahun, puncak kesehatan fisik, naik kuda dari Makkah, dari Madinah ke Badar, sejauh 150 km. Kalau mau tahu rasanya bagaimana naik kuda 150 km, pergilah ke Bukit Tinggi, lepas sadonya itu, naiklah ke atas kuda. Mau tahu caranya bagaimana, rasanya bagaimana, caranya dihempaskan kuda, bagaimana sakitnya digoncang kuda. Umur 55 tahun, masyarakat kita naik kuda, berlepasan semua engsel-engsel tulang-tulang gigi-giginya. Nabi SAW umur 55 tahun menjadi panglima perang, naik kuda, dan ketika membebaskan kota Makkah tahun ke-6. Waktu itu umurnya, membebaskan kota Makkah tahun ke-8 Fatu Makkah. Waktu itu umur beliau 61 tahun. Maka beliau dengan gagah perkasa membawa 10.000 pasukan. Pasukan Nabi yang dibawa dari kota Madinah ke kota Makkah untuk membebaskan kota Makkah dari orang kafir musyrik sebanyak 10.000 pasukan. Perjalanan itu 8 hari 8 malam dan dia sehat walafiat.
memimpin perang. Tapi uniknya, Nabi tidak pernah membunuh orang walaupun sekali. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membunuh orang, memancung kepala orang, memanah orang, menembak orang walaupun sekali. Giginya pernah patah, pelipisnya pernah berdarah, pernah kena tusukan pedang, tombak dan panah, kakinya pernah berdarah-darah, tapi dia tidak pernah menyakiti orang. Ketika sahabat meminta, berdoalah ya Rasulullah, supaya ini musuh ini mati hancur rata dengan tanah. Kata Nabi, lam ub'ats la'anan, aku tidak diutus menjadi pelaknat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutus Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam.